Halo teman-teman, berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai energi listrik, ya. Di mana di dalam video ini tepatnya kita akan membahas sumber energi listrik, ya, sepintas saja, tidak lengkap ya. Kemudian susunan baterai plus contoh soal. Untuk susunan baterai sendiri sudah pernah dibahas di video sebelumnya, beberapa video sebelumnya tentang susunan baterai. Nah, di sini kita bahas lagi, tapi dengan cara yang sedikit berbeda, tapi hasilnya tetap sama, hanya sebagai pembanding saja. Dan contoh soal ini pun saya pakai contoh soal yang di video sebelumnya. Jadi nanti di sini akan diberikan satu contoh soal yang menggunakan dua cara yang berbeda. Ya, nanti kamu tinggal pilih yang mana yang lebih mudah. Kemudian yang berikutnya adalah energi listrik plus contoh soalnya. Ya, kita langsung saja yang pertama yaitu sumber energi listrik. Sumber energi listrik itu merupakan berfungsi, maksudnya berfungsi untuk mendorong elektron-elektron agar dapat mengalir. Jadi dalam rangkaian listrik itu ada elektron-elektron tapi dalam posisi diam. Nah, supaya mereka bergerak itu butuh dorongan. Nah, yang berfungsi sebagai dorongan itu adalah sumber energi listrik, ya. Nah, sehingga elektron tersebut dapat mengalir rangkaian listrik, memutari rangkaian listrik, ya. Nah, elektron yang mengalir ini yang disebut dengan arus listrik, ya, arus listrik. Nah, arus listrik itu ada dua jenis, sehingga sumber energi listrik ini juga ada dua jenis. Karena apa? Menghasilkan dua jenis arus. Nah, berdasarkan itu dibagi dua. Ya, ada sumber arus bolak-balik yang biasa dikenal dengan AC, ya AC itu dari singkatan dari alternative current. Ya, contohnya adalah generator dan dinamo, ya. Kalau kalian lihat menggunakan dinamo, kemudian ya dinamo, misalnya dinamo, kemudian di sini ada dua kabel ya. Nah, ini kalian hubungkan ke lampu, hubungkan ke lampu. Nah, ininya mau dinamonya kamu putar ke sana, mau kamu putar balik ke sini, lampunya tetap nyala. Ya, tetap nyala. Nah, itu generator dan dinamo, sumber arus bolak-balik. Kemudian sumber arus searah atau yang dikenal dengan DC, direct current, ya, direct current. Ya, contohnya adalah elemen. Elemen sendiri berdasarkan sifat bahan yang digunakan, itu dibagi dua. Ada elemen primer, kemudian ada elemen sekunder. Elemen primer ini, dia hanya sekali pakai. Contohnya, elemen volta dan baterai. Ya, pernah pakai baterai kan? Begitu selesai, habis, buang, ganti baru. Habis, buang, ganti baru. Nah, itu adalah elemen primer. Kemudian ada elemen sekunder. Ya, elemen sekunder ini misalnya sel nih NiCd ini nikel kadmium ya, kemudian nikel Mh ini lupa saya. Kemudian ada lithium dan Aki. Mungkin yang ini kalian agak kurang familiar, tapi di sini ya pasti sudah familiar, apalagi yang di sini nih, lithium. Ya, dimana kalian sering melihat ini ada di HP, baterai HP. Biasanya ditulis ada Li-ion, kemudian yang satunya ada LiPo, bukan Lipo Karawaci ya. Nah, ini lithium ion, kemudian yang ini lithium polimer. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Bisa kalian browsing sendiri di internet ya. Katanya sih lebih awet yang lipo, dan lebih kalau mahalnya jelas lebih mahal yang lipo. Katanya seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan bentuk bahan yang digunakan, bahan elektrolit yang digunakan, itu dibagi dua. Ada elemen basah, ya. Misalnya contohnya adalah elemen volta, kemudian ada elemen kering, baterai. Nah, elemen kering ini kalau yang ini biasanya elemen basah ini biasanya elektrolitnya, bahan elektrolitnya itu cairan. Nah, tapi kalau yang elemen kering, ini bahan elektrolitnya itu biasanya cairan kental atau yang biasanya dikenal dengan nama pasta. Bukan pasta makanan ya. Nah, itu elemen basah dan elemen kering. Nah, contoh elemen kering ini adalah baterai. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari,
Ini semua alat elektronik, mayoritas alat elektronik itu adalah menggunakan yang direct current, ya. Artinya arus searah. Sementara PLN kita itu adalah menghasilkan yang AC. Nah, terus gimana caranya ini AC, kemudian alat elektronik rata-rata DC. Jadi tidak perlu khawatir walaupun di alat elektronik itu tulisannya DC, sedangkan sumber energi listrik kita PLN itu adalah AC, tidak perlu khawatir karena biasanya semua alat elektronik itu sudah dipasang konverter, ya. Ya, apalah namanya itu ya. Jadi arus AC yang masuk ke alat elektronik, begitu masuk ke alat elektronik diubah menjadi arus DC. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering melihat ini kan. Ini adalah dua baterai. Nah, ini ya, ini ada namanya ya. Yang ini lithium ion, kemudian yang ini lipo, polimer. Po ini polimer. Nah, kelihatannya beda bentuknya ya. Katanya polimer itu bentuknya lebih fleksibel, jadi bisa dibentuk sesuai keinginan. Sedangkan kalau untuk yang lithium ini agak susah, ya, agak kaku karena dia bentuknya nggak padat, ya. Nah, kalau lipo ini dia bisa dibentuk sesuai keinginan. Jadi rata-rata alat HP yang tipis-tipis itu rata-rata menggunakan lipo, ya. Nah, ini katanya lipo lebih mahal. HP yang menggunakan baterai lipo biasanya lebih mahal, tapi belum tentu juga karena tergantung sama komponen dari HP tersebut ya. Nah, oke. Nah, di sini kalian melihat ini kan ya. Wah, ini. Ada 1200 ini nih. Yang ini yang mau saya ceritakan. mAh. Nah, ini 2800 juga mAh. Nah, mAh itu apa sih? Apa itu mah? mAh. Apa itu mah? Apa itu pah? Ya, ini ya, apa itu mAh? mAh itu adalah singkatan dari milliampere hours, ya. Milliampere hours. Nah, kalian sudah tahu bahwa milliampere atau ampere, kita abaikan aja milinya dulu ya, bahwa ampere itu adalah satuan dari arus, yaitu I. Sedangkan hours ini adalah satuan dari waktu, yaitu Q. Salah, T maksudnya ya. T. Waktu T. I dan hours ini adalah T, waktu. Nah, pasti kalian ingat dengan rumus yang bahwa I itu sama dengan Q per T. Sekarang posisinya I-nya ini dalam miliampere, T-nya ini dalam hours atau jam ya. Dalam jam. Sehingga ketika Q itu sama dengan I kali T, karena I-nya miliampere, kemudian T itu satunya jam. Jadi mAh. Jadi mAh ini sebenarnya adalah muatan. Ya, satuan dari muatan. Terus Coulomb itu apa? Nah, Coulomb, Q itu kan punya satuan SI-nya dia memang Coulomb, ya. Coulomb, memang satuan Coulomb. Nah, Coulomb ini adalah nama lain dari Q itu kan I kali T ya. I itu biasanya kita gunakan ampere, kemudian T-nya itu second. Nah, ketika satuannya AS, ampere second, maka itu bisa disebut dengan Coulomb. Nah, kalau mAh ini nggak ada namanya. Ya, tetap aja menggunakan milliampere hours. Nah, ini adalah satuan dari Q. Nah, ini adalah kapasitas baterainya. Ya, kapasitas baterainya. Artinya apa? Kita bisa lihat ketika kalian searching HP gitu ya, mau memantau apa namanya spek HP, biasanya ada tulisannya HP standby, dalam keadaan standby ya, nggak dipakai apa-apa tuh misalnya 289 jam. Ada ya, ingat dalam keadaan standby, artinya nggak dipakai apa-apa.
ya, nggak ada apa-apain. Ada yang 289 jam. Sementara keterangannya HP tersebut memiliki kapasitas baterai 6000 mAh, ya. 6000 mAh. Nah, ini artinya apa? Kita tinggal cari aja I-nya ini. Kita cari I aja. Ini kan Q. Ini T, ya. Q-nya ini 6000, I kan Q per T ya. Berarti 6000 mAh dibagi T-nya dalam jam kan ya, berarti 289 hours ya. 289 jam. Maka sekarang kita bagi 6000 dibagi 289. 20,8. Ini coret mili ampere. Nah, artinya bahwa HP ini itu dengan kapasitas 6000 mAh, dia mampu bertahan selama 289 jam dalam keadaan standby. Artinya ketika dalam keadaan standby, arus yang ada dalam HP itu besarnya sekian. Nah, dalam keadaan standby ya, arus listrik dalam HP itu yang mengalir sebesar sekian. 20,8 mA, atau kalau jadikan ampere itu 0,0208 ampere. Dalam keadaan standby. Ini standby. Ya. Nah, tentu arusnya ini akan berbeda kalau HP-nya tersebut dipakai beraktivitas, misalnya internetan atau chatting, atau misalnya ngedit video, atau misalnya ngegame, ya tentu berbeda ya. Jadi nggak usah heran, wah katanya bisa bertahan sekian jam, ternyata dibuat ngegame habis cepat juga, habisnya cuma 8 jam habis. Ya berbeda ya, karena dalam keadaan standby itu arusnya segini, tapi ketika dipakai buat main game ya, buat main game dan sebagainya, nah ininya tidak segini lagi, tidak 20,8 mA lagi, sehingga dia akan lebih cepat juga habisnya, akan lebih besar. Semakin besar ininya, semakin cepat habis baterainya, ya, waktunya akan semakin berkurang. Nah, ini adalah maksud dari milliampere hours yang ada di baterai, ya, kapasitas baterai tersebut. Semakin besar mAh baterai, maka semakin lama dia bertahan. Nah, kan, makanya sekarang mulai HP berlomba-lomba untuk menggunakan baterai dengan kapasitas yang besar. Nah, seperti itu ya. Ini kita membahas sedikit yang milliampere hours. Nah, sekarang kita lanjut ke susunan baterai. Nah, ini di video sebelumnya sudah ada, ya, yang ini, yang bawah ini tambahan. Tambahan ulangan di materi yang ini. Nah, ini ada di buku ya, yang ini ada di buku. Yang ini ada di buku maksudnya. Nah, yang ini tidak ada di buku. Nah, ini dipakai untuk kalau rangkaiannya paralel, ini kalau seri. Ini seri paralel boleh dipakai. Nah, ingat ya bahwa ketika disusun seri, itu tegangannya bertambah, kapasitas baterainya tetap 1000. Tapi ketika disusun paralel, GGL-nya tetap, tegangannya tetap 1,5 volt, tapi kapasitas baterainya bertambah menjadi 3000. Ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas satu contoh soal dengan membandingkan dengan cara yang ada di video sebelumnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, hitunglah tegangan jepit dan arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm pada rangkaian berikut. Ya. Tidak perlu ngecek ke video sebelumnya, di sini saya akan kerjakan lagi dengan cara yang diajarkan di video sebelumnya ya. Nah, ini ketika ini diubah, ini ya, ini kan berarti seri. Seri ini diubah, maka dijumlahkan menjadi 4.
ya. Ini perlahan, ya. Kemudian karena ini baterainya 2, maka GGL-nya menjadi 24 volt. Dijumlahkan ya, 12 tambah 12. Sedangkan hambatan dalamnya, karena seri, maka berarti 2 ditambah 2, maka menjadi 4 ohm. Artinya dipisahkan, supaya lebih gampang ya. Menjadi 4 ohm. Nah, kemudian ini paralel. Ya. Ini paralel, maka rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Ya. 1/4 tambah 1/4 kan 2/4. 2/4 terus 2/4 itu masih 1/R. Ketika R maka dibalik menjadi 4/2, maka hasilnya 2. Nah, 2. Nah, kemudian ini kan, ini semua seri ya. Nah, ini semua seri, maka dijumlahkan menjadi 8. Dijumlahkan menjadi 8. Yap. Nah, 8 ini seri sama 4. Maka dijumlahkan menjadi 12. 8 tambah 4, 12. Nah, maka dari sini I-nya, ini kan ada arus ya. Saya tulis di sini ada I, sebut saja I total. Ada I total. Maka I totalnya itu sama dengan I itu berarti V per R. V per R. Nah, yaitu V-nya 24 dibagi R-nya ini. 12. Maka menjadi 2 ampere. Nah, dapat ya? Ini besarnya 2 ampere. Nah, setelah ketemu ini 2 ampere, nah, untuk mencari tegangan jepit, kita balik ke sini. Nah, tegangan jepit, V jepit, itu diperoleh dari I dikali R. I-nya mana? I-nya yang ini tadi. Ini kan tetap 2 ampere ya. 2 ampere berarti 2. R-nya yang 8. Jadi 16 volt. Ya. 16 volt. Nah, ini R-nya yang 8. Nah, bedanya apa? Kalau 8 ini adalah hambatan total yang hambatan yang ini. Sedangkan yang 12 ini hambatan total plus yang hambatan dalam. Ya. Jadi sebenarnya yang ini R, yang ini sudah R plus R. Nah, jadi yang di ini nih, yang dipakai ini R plus R. Makanya 12. 8 tambah 12. Nah, sedangkan untuk V jepitnya yang kita pakai yang hanya R-nya saja, tidak termasuk hambatan dalam. Maka dia 16 volt. Nah, sekarang kita mau cari yang arus di hambatan 4 ohm ini. Nah, sebelum kita lihat semuanya, kita cek dulu di sini. Ini kan berarti 2 ampere ya. 2 ampere, di sini 2 ampere, di sini 2 ampere. Nah, berarti arus yang melewati 1 ohm dengan 5 ohm ini pasti 2 ampere. Ya, karena seri. Seri itu arusnya sama. 2 ampere. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita bisa cek di sini. Ya. Kita lihat 8 ini adalah pisah. Seri dari 152 ini menjadi 8. Kalau yang di 8 ini arusnya 2 ampere, maka di 152 ini pasti 2 ampere. Ya. Berarti ini 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Karena seri semua. Nah, sekarang lihat. 4 sama 4 ini menjadi 2. Di 2 ini, I-nya tadi 2 ampere. 2 ampere. Kemudian, V-nya tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Karena ini paralel. 2 ini adalah gabungan dari yang 4 ini. 4 ini. Nah, ini kan paralel. Kalau paralel itu yang sama adalah tegangannya. Maka kita cari dulu V-nya di sini. V yang di 2 ohm ini. Berarti
V-nya, V yang di hambatan 2 ohm ini sama dengan I kali R. I-nya 2, R-nya 2. Maka menjadi 4 volt. Nah, karena di sini V-nya 4 volt, ketemu ya, 4 volt, dan ini adalah paralel dari dua ini, maka di sini juga pasti 4 volt. Yang di sini juga pasti 4 volt. Karena kalau paralel, itu tegangan yang sama. Sekarang kita tinggal cari I di sini. Nah, I di sini, tinggal cari bahwa I itu sama dengan V per R. 4 per 4. Maka 1 ampere. Fix ya? Berarti yang arus di 4 ohm ini adalah 1 ampere. Sebenarnya sudah terlihat dari sini. Ini 2 ampere. Di sini 2 ampere, di sini juga 2 ampere. Maka berarti ini titik cabang ya. Maka ini yang masuk adalah 2 ampere. Karena ini 4 ohm, ini 4 ohm artinya sama ya. 4 ohm, 4 ohm, maka ini pasti kebagi menjadi 2. Jadi, yang ke sini 1 ampere, yang ke sini 1 ampere. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ke cara yang tadi, yang barusan diperlihatkan ya di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini, seri, maka menjadi 4 ohm ya. Menjadi 4 ohm. Lihat ya, bawahnya nggak diubah ya. Bawahnya tidak diubah. Lanjut ya. Ini ke sini ya. Nah, ini paralel menjadi 2 ohm. Oke. Nah, sekarang ini seri menjadi 8 ohm. Nah, 8 ohm. Sekarang kita tinggal cari I-nya. Ini kan ada I total ya. Nah, I totalnya tinggal kita cari. Ya. Karena ini baterainya disusun seri, maka kita pakai rumus yang seri, yaitu I sama dengan N dikali GGL per R plus N dikali hambatan dalam. Nah, kita lihat baterainya ada 2, maka berarti 2 dikali GGL-nya itu 12, ini kan ya, 12. Yang ini R, yang ini R kecilnya. R-nya 8, karena baterainya ada 2 tadi, maka ini N-nya 2, R-nya 2. Nah, kita lihat, ini kali ini 24, 2 kali 2, 4, ditambah 8, 12. Maka I-nya ketemu 2 ampere. Maka ini 2 ampere. Oke? Sama? Ya. Sama ya? Nah, sekarang ini 2 ampere ya. Ini 2 ampere. Nah, sekarang kita tinggal cari V jepitnya. Tinggal cari V jepitnya. V jepitnya, VJ-nya sama dengan, kita pakai yang simpel ya, yang I kali R. Ya. Berarti I-nya tadi 2, R-nya adalah yang 8 ini ya. Ini kan R nih, R-nya 8. Kayak 8, 16 volt. Oke, sama. Ya, 16 volt. Nah, jadi bedanya situ aja ya. Bedanya hanya di cara mencari ini. Nah, sekarang kita mencari yang di hambatan 2 ohm. Nah, ini 2 ampere. Karena ini seri, ini titik cabang, maka yang masuk sini pasti 2 ampere. Ya. Yang masuk sini pasti 2 ampere. Nah, saya pindah ke sini saja yang lebih gampang.
Maka ini titik cabang, yang masuk ke sini adalah 2 ampere. Karena ini 4 ohm, ini 4 ohm berarti sama, maka arusnya kebagi 2. Ingat hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Ya, masuk 2 ampere, kemudian yang ini sama, 4 ohm dan 4 ohm, maka otomatis ini pasti di sini 1 ampere, dan di sini juga 1 ampere. Nah, sehingga I pada 4 ohm, ini adalah 1 ampere. Sama ya? Yang di sini, 1 ampere. Ya, jadi kamu tinggal pilih saja mana yang metode paling gampang ya. Kalau panjang tapi paham, pendek tapi tidak paham, ya mending panjang tapi paham daripada pendek tidak paham. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Sekarang ke energi listrik. Ya. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang energi, bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya. Nah, kemudian di listrik statis kemarin, kalian sudah belajar mengenai beda potensial yang besarnya sama dengan V sama dengan W bagi Q. W ini energi kemarin kan ya. W-nya energi, Q-nya muatan. Beda potensial itu V. Kalau rumus ini kita ubah, maka menjadi W sama dengan V kali Q. Ya. Nah, ini adalah rumus umum energi listrik. Ya. W-nya ini energi ya. Energi. Satuannya joule ya. Ingat. Ini adalah beda potensial. Beda potensial. Satuannya volt. Kemudian Q ini adalah muatan. Satuannya coulomb. Nah, ini rumus umum energi listrik. Ya. Diingat ya. Karena nanti rumusnya menjadi banyak. Asalnya dari sini semua. Nah, sekarang listrik statis kemarin juga kalian sudah belajar bahwa arus listrik itu I sama dengan Q per T. Ya. Arus listrik itu sama dengan muatan dibagi waktu. Nah, kalau rumusnya ini kita ubah menjadi Q sama dengan I kali T ya. Q sama dengan I kali T. Nah, rumus ini kalau kita Q-nya ini kita masukkan ke sini ya. Maka rumusnya menjadi W sama dengan V, Q-nya kita ganti dengan ini, I kali T. Ya. Jadi energi itu sama dengan V kali I kali T. Ya, kalau ada energi berarti kita fit. Nah, gitu lah kira-kira. Kalau nggak ada energi, ya nggak fit. Ya. Nah, ini ya. Rumus berikutnya. Ingat ya, semua asalnya dari sini. Nah, sekarang di listrik dinamis, kalian sudah mempelajari hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Nah, ini kalau kita ubah, maka V itu sama dengan I kali R. Nah, ini V ini kalau kita masukkan ke sini, maka menjadi W itu sama dengan V-nya kita ganti I dikali R dikali I dikali T. Irit. Jadi hemat-hematlah, beriritlah menggunakan energi listrik, biar bayar listriknya tidak mahal. Nah, seperti itu. Atau kalau ini kita ubah, V ini kita masukkan ke sini, maka menjadi IR kali Q. Ya. IR kali Q. Nah, kalau I-nya ini kita masukkan ke sini, I-nya ini langsung ya, I-nya ini kita masukkan ke sini langsung, maka W itu sama dengan I-nya kita ganti V per R, dikali R, I-nya ini kita ganti V per R, dikali T. Ya. R sama R hilang, V kali V, V kuadrat, per R kali T. Nah,
Jadi ada 1, 2, 3, 4. Asalnya dari sini semua. Kolaborasi dari sini gabung dengan yang ini, yang arus listrik I/Q per T digabung dengan I sama dengan V per R, bla 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 ya. Jadi jangan bilang belum dipelajari, ini semua sudah dipelajari semua ya. Dan gabungan dari kombinasi dari ini, dan ini itu menghasilkan ini. Begitu ya. Nah, ini sekarang kita ke contoh soal. Nggak usah khawatir, dia sudah ada saya tulis di pojok sini ya. Nah, sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 24 volt sehingga arus yang mengalir 150 mA. Berapa energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 2 menit? Berarti di sini yang diketahui 24 volt ini berarti V, beda potensial ya, atau tegangan listrik. 24 volt. Arus listriknya I 150 mA. Kalau dijadikan ampere berarti 0,15 ampere. T-nya waktunya 2 menit. 2 menit itu sama dengan 120 second. Nah, yang ditanya energinya, W-nya. Nah, dari sini kita tahu, yang diketahui ini VIT, maka berarti yang kita pakai untuk mencari W adalah W sama dengan V kali I kali T. Jadi 24 dikali I-nya 0,15, dikali T-nya 120. Ingat ya, energi itu satuannya Joule. Maka hasilnya adalah 432 Joule. Nah itu ya, makanya untuk menulis diketahui ditanya itu penting. Supaya tahu rumus yang dipakai yang mana. Ya, kalau ini kelihatan kan ya? VIT, berarti kita pakai yang W itu sama dengan V. Contoh yang kedua, sebuah perangkat elektronik memiliki hambatan 24 ohm. Hambatan ya, berarti yang diketahui hambatannya 24 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Sumber tegangan, beda potensial. V-nya 240 volt. Berapa energi listrik yang digunakan perangkat elektronik tersebut selama 2 menit? Berarti T-nya 2 menit. 2 menit. 2 menit. Itu berarti 120 second. Yang ditanya itu adalah energinya. Energi yang digunakan berapa? Nah, kita hitung dan kita cari dulu mau pakai yang mana. Pakai yang mana ini? Diketahuinya V, R, dan T. Berarti kita pakai yang ini. V, R, dan T. Ya. Berarti di sini V kuadrat per R dikali T. V kuadrat itu berarti 240 ya. Berarti 240 dikali 240. Karena kuadratnya berarti 240 kali 240. R-nya 24. T-nya 100, salah dikali ya. 120. Ini yang kita coret. Tinggal 10. Ini kali ini 288. Nolnya 1, 2, 3. Nah, Joule. Atau 288 kilojoule. Ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.